Satu lagi buat yang belum nikah, ya nikah aja gitu. Jangan Nikah takut aja. ya. Jangan takut lah. Apa sih? Nikah itu kan nikmat ya. Nikmat lah. Betul itu nikmat. Yang namanya apa sih kata-kata surga dunia gitu loh, Boy. Surga dunia. Coba bayangin lu yang nggak mau nikah gitu, nggak mau ngerasakan surga dunia kan? Ya gila. Gimana kabarnya saudara Herman dengan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selama beberapa bulan ya, bahkan beberapa tahun kita nggak ketemu, sekarang sudah ada kesempatan untuk bersilaturahmi di podcastnya Pak Dawes ini. Tapi istri masih tetap satu kan? Alhamdulillah, insya Allah tetap satu selamanya. Untuk saudara Heri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah juga sama. Syukur bisa berkumpul lagi. Artinya masih ada kesempatan lah kita diundang sama bos Cawes ya. Pengusaha digital Batubara. Boleh bisa jadi. Amin, Alhamdulillah. Karena saya yakin doa dari teman atau sahabat kita insya Allah itu doanya dijabah. Betul. Nah, kesibukannya kenapa ini? Dari gini dulu siapa? Mungkin saudara Heri lah kesibukannya. sesepuh. Karena waktu gini dengan kondisi yang pandemi sekarang kan saudara Heri ini termasuk yang sukses ya Bung ya. Alhamdulillah. Sekarang usaha Amin. apa itu? Rujak kristal ya. Jam kiss. Jam kiss. Gimana perjalanan hidupnya? Alhamdulillah sih, pandemi memang siapa sih yang nggak terdampak pandemi gitu kan. Pastilah semua, kecuali memang vlog-vlog ya mungkin nggak terdampak itu Iya, lah, masih agak disedihkan, berlanjut. Kak. Apalagi yang sudah nikah ya. Apalagi ya betul. Cuma kalau kita ya artinya apa sih itu, kalau kita terpuruk dengan pandemi ini ya memang benar terpuruk gitu kan. Cuma kita ya udah biasakan aja lah gitu kan. Alhamdulillah, bukannya ya kalau dibilang sukses ya mungkin sukses bagi teman-teman, tapi sama semua sukses itu kan relatif sebenarnya kan. Cuma ya jalani, artinya kehidupan ini ya kan, ya ada kesempatan di situ ya sudah langkahkan seperti itu. Jadi ya sudahlah gitu. Dan syukurnya ya sekarang udah bisa bercerita ya di depan vlog Cawes ya. Apalagi saya syukur banget ada sesepuh kita ya kan, penasehat, memang dari dulu penasehat ini ya. Saya akui, saya dulu sering malu loh sama mereka. Sama beliau itu saya malu. Mau ketemu pun malu gitu kan. Berarti vlog Cawes ini kedatangan saudara Herman Iya, luar biasa. betul sangat luar biasa. Karena beliau itu siapa sih yang bisa ngundang saya sampai ke kos itu susah gitu. Saya ngundang aktivis itu gampang sekali. Gampang, tapi ya kan? ngundang saudara Herman itu susahnya minta ampun. Karena bukan aktivis. betul. Karena dari dulu mau main ke kos aja emang susah. Susah ya. Entahlah ya sibuk apalah, saya kan juga nggak tahu namanya orang sibuk ya, memang sibuk beneran atau cari kesibukan sendiri, saya nggak paham. Berarti sekarang saudara Herianto itu bisa survive ya dengan keadaan yang benar-benar kita harus bisa berpikir untuk kedepannya, karena sekarang kan banyak orang-orang yang dirumahkan ya kan. Betul. Saya dengar katanya padahal ini saudara Mas Tung kemarin kerja, tiba-tiba kok bisa sebenarnya orang itu dirumahkan, tapi saudara Heri kok berhenti dalam gini, apa sebenarnya sih dalam kondisi sekarang kan semuanya orang itu butuh pekerjaannya, tapi saudara Heri ini berhenti dari pekerjaannya untuk berbisnis gitu. Wah. Ini kan luar biasa ini Pak, maksudnya menurut saya pribadi ya kan. Iya, betul. Karena banyak di luar sana atau teman-teman saya juga tuh banyak yang dirumahkan bahkan bingung. Nah, ini ada saudara Heri kerja malah berhenti resign. Gila ya. Iya kan? Gila, Ini bener-bener termasuk gimana apa Gila. sebenarnya motivasinya atau Sebenarnya iya gila sebenarnya, motivasi saya gila. Jadi itu harus gila lah gitu kan. Artinya gini, kalau bisa survive itu kita nggak bisa gitu, tapi harus ya? harus gitu loh. Ada peluang. Kadang gini loh, kalau hidup saya itu ya apa namanya, kepepet. Dalam keadaan kepepet ya? Kepepet. Artinya pas kepepet itu baru kita ada pikiran mau ke sana gitu kan. Saya juga waktu itu kan resign,
Artinya teman-teman cari kerja, saya malah resign. Bukan diberhentikan kan dulu? Bukan, saya resign, Pak. Ini kan luar Resign. Resign, Pak. Mau diberhentikan tuh terlalu inilah gitu kan. Saya akhirnya ajukan resign dulu gitu sebelum untuk diberhentikan. melanjutkan bisnis yang sekarang ya kan. Iya betul. Ini bukan, saya dibilang bisnis itu bukan bisnis. Saya cuma dagang, Pak. Oh, dagang. Dagang. Jadi ya kalau sesepuh ini ya kemungkinan bisa disebut bisnis ya boleh gitu. Kalau saya itu pedagang karena kaki lima kan. Oh iya. Kayak gitu. Tapi mungkin ada nggak tip-tip dari teman-teman yang sekarang terdampak, yang sebelumnya mungkin dia bisa kerja atau punya usaha sekarang terdampak yang gini. Mungkin saudara Mastum kan ini termasuk spiritualnya luar biasa. Mungkin apa ya yang mungkin tip-tip lah biar untuk pandemi yang hampir 2 tahun ini belum selesai ya. Apalah tip-tip buat semangat lah. Terutama ya yang masih belum nikah atau yang masih proses untuk mau nikah gitu kan. Tipnya itu apa? Kalau tips sih, kalau pribadi saya nggak ada tips sebenarnya, nggak ada. Cuma tadi beranilah gitu loh. Dunia ini nggak sempit kok sebenarnya. Kalau menurut saya itu dunia nggak sempit. Dunia itu nggak sempit ya. Jadi untuk teman-teman. Jadi betul kata apa lagu-lagu itu ya, nggak selebar daun kelor ya, betul gitu. Ya? Iya betul itu. Saudara Heri merasakan itu. Karena memang pernah kita ngobrol sama sesepuh ya. Karena memang link itu butuh gitu kan. Link itu butuh. Kalau nggak ada link ya kita nggak ini kan gitu. Nggak bisa jalan lah. Berarti lagi-lagi gitu. Kita untuk silaturahim itu penting ya. Penting. Makanya saya sangat bersyukur bisa kumpul, bisa sharing. Artinya bercerita lah pengalaman kita. Dan ini satu lagi buat yang belum nikah, ya nikah aja gitu. Jangan nikah takut ya. Jangan takut lah. Apa sih? Nikah itu kan nikmat ya. Nikmat lah. Betul itu nikmat. Yang namanya apa sih kata-kata surga dunia gitu loh, boy. Surga dunia. Coba bayangin lu yang nggak mau nikah gitu, nggak mau ngerasakan surga dunia kan, ya gila gitu. Berarti ya emang harus ya yang untuk belum nikah, teman-teman harus nikah lah. Ya ngapain nggak teman-teman dirimu sendiri lah gitu loh. Ngapain jauh-jauh kan gitu. Ini kalau aku ini udah progres Pak, udah ada dipersiapkan. Amin, mudah-mudahan. Allah ini punya rencana lain di Bali ini kan, mungkin ditunda dulu karena pandemi gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Amin lah. Bukan butuh sebenarnya satu amin dari sesepuh gitu. Ya. Kalau udah sesepuh jangan amin, insya Allah. Bisa diamin. Insya Allah. Iya. Amin. Karena saya sering minta doa sama beliau ya, doain gitu kan. Meskipun lewat WA amin gitu. Saya ya Allah udah doakan dari sesepuh gitu. Mudah-mudahan lancar kan begitu. Berarti luar biasa ya pengalaman yang benar. Intinya kita pada poinnya kita itu dunia itu nggak sempit ya. Dunia nggak sempit. Kita dikasih pemikiran akal buat bisa berpikir tentang ke depan. Betul. Jadi istilahnya paling realnya gini, kalau kita udah kepepet itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Karena mau nggak mau kita harus ke sana gitu. Iya. Berarti kuncinya harus kepepet dulu gitu kan. Dan orang kalau nggak bisa kepepet ya apa sih kan kebanyakan orang kan ngadel warisan gampang Pak gitu kan. Tapi kan ada, saya sering lihat-lihat di YouTube itu warisan. Saya pernah mikir saya punya warisan gitu kan. Ternyata saya di YouTube pernah dengar atau di Facebook waktu itu warisan tuh nggak bisa diandelin dan tidak barokah gitu kan, nggak boleh dijual katanya. Ya akhirnya memang kepepet itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Jadi buat pemikiran, karena kalau udah kepepet betul-betul ada itu. Di pikiran tuh pasti ada, saya harus ngerjain ini nih, saya harus ngerjain ini, nggak bisa ini, harus itulah gitu. Berarti itu pasti ada lah. Orang kalau sudah kepepet, nomor satu poinnya mungkin lebih dekat dengan penciptanya. Iya, tapi kan saya dengan orang lain kan beda ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan saya berbicara bukan saya mencombongkan diri ya, bukan. Artinya mudah-mudahan juga sama lah gitu. Artinya bukan sama dalam kepepetnya ya, mudah-mudahan tidak teman-teman ya. Selalu ada jalan yang terbaik lah buat teman-teman semuanya gitu. Saudara Herman sebagai orang bisnismen lah ya, sebelum masa pandemi datang ya kan. Betul. Ini luar biasa sih. Siapa sih kalau malu saya Pak, malu saya bener malu. Saya mau nyapa beliau saya malu. Iya betul. Karena mungkin keadaan pandemi ya. Saya pikir udah rata lah gitu kan. Sama aja. Iya, meskipun sesepuh saya sekarang udah pandemi kan rata lah gitu. Ya udah akhirnya saya nyambung lah. Berarti gitu. ada kemungkinan ini. Ada karena kemungkinan. pandemi
saudara Herman bisa di sini. Kemungkinan kalau dulu kamu podcast dulu sama dia nggak bakal, susah Pak. Iya, karena dia super sibuk lah. Gimana saudara Herman yang kemarin jadi bisnismen masih berbisnis di pariwisata lah dengan gini, gimana dampaknya Pak? Mungkin karena saudara Herman termasuk salah satu orang yang terdampak ya, bisnismen yang terdampak saya pikir, yang punya hampir 5 toko dulu ya. Hoak. Sekarang ya alhamdulillah masih hidup kawan. Alhamdulillah, ya sehat, kan? sehat Meskipun itu. dulu itu masih tokonya 5 di mana-mana Iya. kan. Sekarang gimana untuk bisa survive dengan keadaan yang seperti itu kan? Shock pasti ada nggak? Gimana itu untuk menanggapi? Ya alhamdulillah sih, sebenarnya kan kita dihadapkan dengan situasi COVID seperti ini. Artinya kalau kita berpikir secara arogan ya, kita berpikir secara arogan, kenapa sih Tuhan memberi situasi seperti ini, penyakit seperti ini? Tapi kan semuanya itu ada hikmah sebenarnya. Bagi saya, kenapa saya masih bertahan di Bali? Minimal kan karena jiwa saya ini masih perantau, Pak. Perantau. Kita nggak bisa duduk manis di kampung. Artinya ya bukan berarti mereka yang ada di kampung itu salah, enggak. Cuman kan mungkin karena keadaannya juga kan. Jadi pada intinya menghadapi situasi COVID ini, sebenarnya ini COVID ini bukan, Tuhan itu bukan memberhentikan kita Untuk bekerja cari nafkah, untuk mencari nafkah. Itu jangan sampai berpikir seperti itu. Itu bukan alasan sebenarnya. Boleh saya menurut potong saya, bentar, Pak? sebenarnya. Itulah yang saya disebut penasehat, betul penasehat. Makanya dari dulu itu, kita betul kosakatanya itu bagus banget, Pak. Itu penasehat dari dulu. Boleh dilanjut, Pak? Iya, artinya begini, ini motivasi untuk saya sendiri, Kalau misalkan ini ada baiknya buat teman-teman, monggo diikuti kan seperti itu, Pak. Artinya saya berpikir selama pandemi, istilahnya bisnis di pariwisata di Kuta itu sangat tenggelam sekali ya, sangat buruk sekali, sehingga kemudian banyak orang-orang yang pulang kampung, artinya nyampe kampung itu pusing ya, mau ngapain pusing. Nah, saya punya berpikir, saya sampai kapan seperti ini gitu loh, sampai kapan? Tuhan kan masih belum membunuh saya, bahasa kasarnya kan seperti itu. Ingat kawan. Saya masih dikasih membunuh saya, iya. Kasarnya seperti itu kan. Tuhan masih belum mengambil saya masih diberi kesempatan. Artinya saya masih bisa dikasih kesempatan untuk bekerja, Pak. Masih diberi kesehatan. Iya, kesehatan. Selama kita masih bisa diberi kesehatan, artinya kita harus berinovasi ya, istilahnya harus berpikir. Terobosan apa yang harus saya lakukan ini, nggak seperti itu kan? Bisanya saya apa ya? Ya karena saya bisanya hanya di bidang bahasa, ya bisa dibilang bisnis, ya artinya tetap kokoh dengan pendirian saya. Ya alhamdulillah sampai saat ini gitu loh. Bukan, intinya corona ini bukan salah satu kendala untuk kita mencari nafkah. Salah. Berarti kita tidak percaya adanya Tuhan kalau seperti itu, Pak. Iya. Apapun itu yang penting menghasilkan uang. Serius. Boleh saya takdir. Iya. Boleh saya takdir. Apapun itu. Boleh saya takdir. Apalagi anak muda ya. Anak muda itu intinya semangat lah. Semangat. Iya. Anak muda itu intinya semangat. Kita banyak cara untuk menghasilkan uang kok. Entah itu dengan bekerja keras, dengan jerih payahnya kita, dengan media. Sekarang dengan media kan sudah semuanya hampir menghasilkan uang ya. Seperti vlognya Pak Cawes ini sangat luar biasa gitu. Suatu kehormatan juga bagi saya itu. Artinya jangan berhenti berpikir lah untuk istilahnya untuk sukses, untuk mencari kesejahteraan dalam hidup, menafkahi istri, itu jangan berhenti berpikir, terus berpikir. Nggak bisa kalau kita duduk diem nunggu sampai kapan corona ini, nggak ada. Jangan menunggu seperti itu, menurut saya itu salah, Pak. Salah. Artinya kita dengan berjalannya waktu kita sambil melakukan sesuatu apa yang kita bisa, berarti di situ skillnya kita kan, seperti itu. Berarti pada intinya kalau yang dari Satum tadi, kalau sudah kepepet itu pasti ada jalan, ya kan? Ini tapi kalau dari saudara Herman ini harus berpikir. Iya, Pak. Pasti kalau kepepet itu pasti ada jalan. Iya, jalan satu-satunya ya kadang utang. Ya enggak, karena memang ada benarnya juga. Kadang manusia itu ya, kita begitu. Kalau dikasih zona nyaman, mereka itu ya santai ngopi ya kan. Tapi kalau sudah kepepet,
posang. Iya, kesana kemari ya, posang. Untuk gini Bung, saya mau nanya, kan saudara Herman sudah nikah, punya anak ya, berkeluarga lah istilahnya. Yang sebelumnya mohon maaf yang gimana? Ini kan harus balance dengan istri. Yang dulu mungkin yang saudara Herman sebelum pandemi mau ngapain, istri bisa mau shopping atau gimana maksudnya cara untuk mengimbangi dengan keadaan yang sekarang ini, terutama kan harus balance dengan istri Pak, gimana? Yang gini ini kan harus butuh apa ya, terutama istri ya yang sebelumnya mungkin bisa shopping atau kemana aja dengan penghasilan yang sebelumnya luar biasa, mau ngapain bisa, dengan keadaan yang seperti ini harus benar-benar apa ya, belajar untuk apa ya, sederhana lah mungkin bahasa gitu, menyesuaikan diri lah, menyesuaikanlah dengan keadaan gitu. Iya, kalau saya sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu nggak ada istilah soal shopping itu ya, belanja nggak ada istilah. Dulu situasi normal saya belanja boros, enggak juga, sama aja sampai sekarang. Maka sempat mohon maaf istri saya sampai ngomong, saya dari dulu kok biasa aja, istilahnya makan nasi jinggo ya makan, sekarang juga makan nasi jinggo, seperti itu istilahnya. Berarti masih punya toko berapa banyak? Sama aja. Saya tidak mempelajari, tidak membiasakan rumah tangga saya itu hidup glamor Pak. Tapi bukan berarti ya mohon maaf orang-orang yang kehidupannya glamor itu nggak salah juga menurut karena ada. Saya nggak menyalahkan. Kenapa saya nggak, kehidupan saya nggak mewah ya karena menyesuaikan dengan keadaan saya Pak. Saya selalu merasa saya masih bukan orang kaya raya seperti itu. Toh walaupun menikmati hidup itu tidak harus nunggu kaya, dan juga menikmati hidup tidak harus glamor Pak. Serius, makan nasi jinggo aja berdua, nikmat sekali itu. Sampai sekarang seperti itu yang saya terapkan. Soal penampilan, baju, saya bersyukur itu ada Babebo itu di Marlboro. Terima kasih teman-teman alumni juga banyak di sana yang jualan. Itu saya sangat dari dulu itu Babebo nggak pernah beli baru ya, nggak pernah beli baru itu. Kalau Alhamdulillah. Celana itu nggak pernah. Sampai Berarti sekarang termasuk penikmat Babebo ya. Penikmat. Artinya kita menyesuaikan hidup lah, menyesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai memaksakan diri. Toh walaupun kita ada ya itu kan untuk masa depan kita Pak, seperti itu. Makanya pada intinya kalau soal kehidupan rumah tangga ya sama aja, saya dari dulu emang nggak pernah hidup mewah kok. Cuman kehidupan sederhana itu dijadikan kemewahan bagi saya, seperti itu. Saya sebenarnya pribadi ya, mungkin nggak tahu ini karena kita ini sebenarnya teman-teman kita itu sahabatan mulai dari kita merantau ke Bali kan, hampir 11 tahun. Nggak, salah dirimu Pak. Mulai dari sekolah kita udah sahabat sebenarnya. Kalau sama Sabtum Heri mungkin saya dari SMP MTS ya. Kalau sama saudara Herman ketemu di pondok hampir sekarang kurang lebih belasan tahun ya. Belasan tahun. Yang dulu mungkin terlihat angkatan kita yang mungkin perjalannya agak begini, dulu kan saudara Herman nih. Kita sempat khawatir, saya pribadi gitu kan. Gimana untuk menyesuaikan yang keadaan segini yang harus kita serba untuk menyesuaikan, terutama dengan kondisi keluarganya gitu. Saya sempat khawatir, tapi sudah saudara Herman pada poinnya itu kita itu jangan biasakan hidup itu mewah karena hidup itu tak harus glamor ya kan. Pada intinya kita itu kan apa yang kita kasih oleh Tuhan itu hanya titipan. Bisa jadi kapanpun Tuhan mau mengambil, malam atau siang sudah habis kan, begitu. Habis. Berarti pada intinya kita itu untuk istri ini juga buat saya pribadi nantinya kan, karena untuk bekal ya. bekal untuk gini istilahnya ya, diusahakan ya kan, karena bukan tak harus glamor bahasanya saudara Herman. Kita yang penting menikmati, mensyukuri apa yang kita Tuhan kasih kepada kita. Pada poinnya kan begitu. Untuk gini, sekarang kan sudah punya anak masing-masing gitu kan, sudah dewasa anaknya gitu kan. Mungkin apa sih tip-tip yang termasuk kan udah berapa tahun saudara Herman langgeng ya? Alhamdulillah dari Hampir 2017. Dari 2017 sampai sekarang berapa tahun? 4 ya? 5 tahun lah. 5 tahun. Untuk saudara Heri 6 atau 5? Kurang lebih sama kayaknya. Sama 2000 barengan. Barengan. Yang enggak barengan kan saya. Ya, sampean ketinggalan Pak. Tapi statusnya duluan Pak. Iya.